Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Rencana Manchester United untuk merekrut Alessandro Bastoni di musim panas nanti menemui kendala baru. Inter Milan dilaporkan membandrol sang bek dengan harga yang cukup tinggi. Laporan itu mengklaim bahwa Inter Milan sudah menghubungi Manchester United. Mereka sudah mengabarkan berapa mahar transfer Alessandro Bastoni. Inter Milan dikabarkan membandrol Bastoni di angka 50 juta euro. Mereka menilai harga ini layak untuk sang bek. Manchester United dilaporkan masih menimbang-nimbang harga ini. Mereka disebut agak keberatan dengan harga yang dipatok Inter itu. Paul Pogba dikabarkan sudah memulai proses kepindahan ke Juventus. Gelandang yang baru dilepas Manchester United itu diklaim sudah melakukan tes medis untuk bergabung dengan Bianconeri. Kini seperti dilansir Corriere dello Sport, Paul Pogba diklaim hampir pasti bakal merapat kembali ke Juventus karena pemain internasional Prancis itu sudah menjalani tes medis dengan dokter Sinyonya tua. Kabarnya Pogba akan menekan kontrak berdurasi 3 tahun dengan opsi perpanjangan tahun keempat. Nilai kontrak Pogba ditaksir mencapai 8 juta euro per musim belum termasuk bonus. Bahkan Pogba diklaim sudah memulai proses kepindahannya ke Juventus dengan memboyong barang-barangnya ke Turin. Selain itu, Pogba yang sudah menghubungi teman-temannya yang ada di Turin. Beberapa waktu yang lalu Luis van Gaal pernah menyarankan Erik ten Hag untuk tidak bergabung dengan Manchester United. Kini ia berubah pikiran dan meyakini kalau mantan pelatih Ajax Amsterdam itu bisa sukses di Old Trafford. Peringatan van Gaal sepertinya tidak diindahkan oleh ten Hag atau mungkin tidak didengar. Ten Hag menerima pinangan dari The Red Devils bulan lalu dan mengikat dirinya dalam kontrak berdurasi 3 tahun. Van Gaal tidak sakit hati dengan itu, bahkan yakin pelatih berusia 52 tahun tersebut bisa menuai kesuksesan bersama Manchester United. Apalagi klub tidak lagi dipegang oleh Ed Woodward yang pernah menjabat sebagai CEO. Van Gaal juga berkomentar soal rumor rencana Ten Hag membawa salah satu pemain pentingnya di Ajax Amsterdam dulu, Jurrien Timber. Bagaimanapun juga, Van Gaal bakal membutuhkan jasanya untuk Piala Dunia 2022 mendatang. Bintang West Ham United Jarrod Bowen membuat pengakuan bahwa dia adalah fans Manchester United saat masih kecil. Secara spesifik, Jarrod Bowen kecil sangat mengidolakan sosok David Beckham. Jarrod Bowen menjalani debut bersama timnas Inggris pada laga melawan Hungaria 5 Juni yang lalu. Saat itu dia bermain penuh untuk peran winger kanan. Bowen memakai jersey nomor punggung 10 pada laga debutnya. Bagi Bowen, bermain untuk Inggris adalah mimpi masa kecilnya. Hal itu dibuktikan dengan foto Bowen kecil dengan memakai jersey David Beckham dan wajah yang dilukis motif bendera Inggris. Bowen mengidolakan Beckham saat masih kecil. Bukan hanya itu, Bowen juga mengaku sebagai fans Manchester United. Jarrod Bowen memang mengidolakan David Beckham dan Manchester United, tapi saat ini belum ada rumor yang mengaitkan mantan pemain Hull City tersebut dengan kepindahan ke Old Trafford. Erik ten Hag bakal memimpin era baru Manchester United mulai musim 2022-2023 ini. Ten Hag tentu butuh waktu untuk membangun MU, jadi menuntut gelar Premier League tampak tidak realistis. Dimitar Berbatov, mantan pemain Manchester United, tidak ingin Erik ten Hag mendapatkan beban terlalu berat. Lantas, apa target ideal untuk ten Hag menurut Dimitar Berbatov? Pada musim 2021-2022, United menutup musim dengan finish di posisi ke-6. Nah, berharap kehadiran Ten Hag langsung mengubah banyak hal dan membawa United juara Liga Inggris adalah sesuatu yang tidak realistis. Tapi, lolos ke Liga Champions dan memenangkan trofi akan menjadi pencapaian besar di musim pertamanya. Dia harus memberi mereka sesuatu untuk membuat mereka maju, ucap Berbatov. Bayangkan jika mereka juara Premier League pada musim pertamanya, itu akan menjadi keajaiban. Mari kita kembali ke kenyataan, itu tidak akan terjadi, dia butuh waktu, tegas Berbatov.
Mantan pelatih Skotlandia Alex McLeish memberi saran kepada Erik ten Hag agar memainkan Scott McTominay sedikit lebih ke depan lini tengah Manchester United. Berbeda dengan di Manchester United, Scott McTominay kerap dimainkan sebagai bek tengah oleh pelatihnya di tim Skotlandia. McLeish mengaku tidak peduli soal itu. Ia lebih ingin melihat Scott McTominay semakin bersinar di Manchester United. Manchester United baru saja ditinggal Paul Pogba, ketimbang harus menggait gelandang baru. McLeish menyebut United lebih baik memberikan kesempatan kepada McTominay bermain sebagai gelandang serang. Rumor Manchester United meminati jasa N'Golo Kante nampaknya tidak benar. Kubu Setan Merah dilaporkan tidak berencana mendatangkan sang gelandang di musim panas nanti. Menurut laporan itu, MU tidak berencana merekrut N'Golo Kante karena performa sang gelandang mulai menurun. Musim lalu ia kerap mengalami cedera sehingga ia sempat absen cukup lama dari skuad Chelsea. Penampilannya juga mulai menurun terkikis usia. Jadi Setan Merah tidak mengagendakan membeli sang gelandang. Menurut laporan tersebut, MU tidak kaget jika Kante dikaitkan dengan mereka karena Setan Merah sadar nama mereka sedang diperalat oleh agen N'Golo Kante. Ada kabar mengejutkan datang dari Marcus Rashford. Penyerang Manchester United itu dilaporkan berpotensi pindah ke Tottenham di musim panas ini. Musim lalu merupakan musim yang buruk bagi Marcus Rashford. Sang penyerang kerap mengalami cedera sehingga performanya tidak stabil, sehingga ia lebih banyak duduk di bangku cadangan. Alhasil di awal tahun kemarin sempat beredar rumor bahwa Rashford akan meninggalkan Manchester United. Namun rumor ini meredup dalam beberapa bulan terakhir. Namun kabar terbaru menyebut bahwa Rashford berpotensi pindah ke Tottenham. Namun, Devanti menyebut bahwa proses negosiasi antara Rashford dan Tottenham gagal karena Tottenham tidak sanggup membayar mahar yang diinginkan Manchester United. Ada kabar buruk bagi Manchester United. Winger mereka Alejandro Garnacho dilaporkan masuk radar dari Juventus. Menurut laporan Tuttosport, Juventus diam-diam mengamati aksi Garnacho. Mereka terkesan dengan permainan sang winger. Juventus percaya bahwa Garnacho bakal jadi bintang besar di masa depan. Mereka optimistis pemain timnas Argentina itu bisa menjadi pembeda di skuad mereka. Itulah mengapa Juventus sedang menyusun rencana untuk pembajakan Garnacho. Mereka ingin sang winger jadi bagian dari masa depan mereka. Menurut laporan tersebut, Juventus sudah menentukan rencana transfer Garnacho. Mereka ingin menjadikan operasi ini mirip dengan operasi transfer Paul Pogba di tahun 2012. Mereka menunggu kontrak sang winger habis di tahun 2023 nanti. Baru mereka akan mengajaknya pindah ke Turin secara gratisan. Juventus akan menjanjikan jam bermain reguler seperti yang mereka menjanjikan kepada Pogba, sehingga mereka berharap sang winger mau pindah. Manchester United sendiri sadar bahwa Juventus dan beberapa klub raksasa Eropa meminati talenta muda mereka tersebut. Untuk itu, mereka sudah merencanakan untuk mengamankan masa depan sang winger dengan kontrak baru. Trio raksasa Liga Italia yakni AC Milan, Inter Milan, dan Juventus dikabarkan ingin menampung jasa Marcus Rashford dari Manchester United. Sejumlah tim kemudian dikaitkan dengan Marcus Rashford, mulai dari rival Manchester United yakni Arsenal hingga Bayern Munchen. Kini ada kabar bahwa ia diminati oleh AC Milan, Inter Milan, dan Juventus. Hal ini terungkap dari klaim yang dilontarkan seorang agen asal Italia, Roberto Devanti. Akan tetapi, Roberto Devanti menambahkan sulit bagi AC Milan, Inter Milan, dan Juventus untuk bisa merekrut Marcus Rashford dari Manchester United. Pasalnya mereka akan terkendala masalah uang. Devanti mengatakan harga Marcus Rashford sudah melambung, bahkan nilai transfernya melonjak hampir 2 kali lipat. Spekulasi masa depan Darwin Núñez memasuki babak baru. Klub Premier League, Liverpool, dikabarkan mulai jaga jarak untuk transfer striker Benfica tersebut. Menurut laporan The Athletic, bahwa Liverpool saat ini memutuskan jaga jarak dari transfer Darwin Núñez karena mereka tahu transfer ini berpotensi jadi transfer yang memakan uang yang sangat banyak. Benfica dilaporkan membandrol sang striker di angka 80 juta euro. Sementara Liverpool menilai harga itu terlalu tinggi untuk sang striker. Itulah mengapa mereka kini jaga jarak dari transfer ini. Mereka tidak mau terlibat perang tawaran dengan MU untuk transfer mahal ini.
Manchester United memiliki target transfer baru di musim panas ini. Setan Merah akan mencoba mendatangkan Ibrahim Sangare dari VSP Eindhoven. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United tertarik untuk merekrut Sangare karena mereka terkesan dengan performa sang gelandang. Ia pindah ke PSV pada tahun 2020 silam. Dalam sekejap ia langsung jadi andalan raksasa Belanda itu. Erik ten Hag dikabarkan terkesan dengan permainan pemain timnas Pantai Gading itu, jadi ia berencana untuk main gaetnya ke Old Trafford. Kans Manchester United untuk mendapatkan Sangare tergolong cukup besar karena sang gelandang juga tertarik pindah ke Inggris. Ia merasa 2 tahun di Belanda sudah cukup baginya. Ia ingin menjajal tantangan yang lebih besar dalam karirnya. Sejak lama Sangare selalu tertarik bermain di EPL. Jadi jika MU tertarik merekrutnya, ia siap pindah ke sana. PSV bisa berpisah dengan sang pemain dengan tebusan 35 juta euro. Harga ini jauh lebih murah daripada Declan Rice atau Calvin Phillips.